Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemrograman kelas R1G. Di sini kami ingin menjelaskan program yang kami buat, yaitu program menentukan tiket sesuai kategori yang kita pilih. Nah, pertama-tama yang saya hormati Bu Rina Mayanti selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman. Di sini saya sebagai moderator, saya Muhammad Alfarisi dengan NPM 357. Di sini saya menjelaskan input codingannya itu. Dan di sini ada teman saya. Saya Gamadidian Utama Putra dengan NPM 383 dan saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Saya Dimas Bintara dengan NPM 338. Saya akan menjelaskan hasil dari codingannya tersebut. Baik, di sini kami mulai untuk menjelaskan pseudocode-nya dulu atau algoritmanya dulu. Oke, itu saja saya persilakan kepada Gamadi. Yang pertama ada deklarasi variabel. Dua variabel dideklarasikan, harga untuk menyimpan harga tiket dan kategori untuk menyimpan pilihan kategori yang dimasukkan oleh pengguna. Di tampilan awal, program menampilkan judul dan daftar kategori tiket yang tersedia. Yang pertama lounge, kedua VIP, ketiga VIP, keempat kategori 1, dan kelima kategori 2. Lalu pengambilan input, program meminta pengguna untuk memasukkan nomor kategori yang ingin dilihat harganya. Ini dilakukan dalam loop atau pengulangan agar pengguna dapat mencoba lagi jika memasukkan pilihan yang tidak valid. Selanjutnya validasi pilihan. Program memeriksa kategori yang dimasukkan. Jika kategori lounge, harga ditetapkan menjadi Rp1.000.000. Jika kategori VVIP, harga ditetapkan menjadi Rp500.000. Jika kategori VIP, harga ditetapkan menjadi Rp300.000. Jika kategori 1, harga ditetapkan menjadi Rp200.000. Dan jika kategori 2, harga ditetapkan menjadi Rp115.000. Jika kategori yang dimasukkan tidak valid, misalnya di luar rentang 1 sampai 5, program akan memberitahu pengguna dan menampilkan dan meminta input lagi. Dan untuk menampilkan harga, setelah pengguna memasukkan kategori yang valid, program menampilkan harga tiket untuk kategori yang dipilih dalam format yang jelas. Tunggu input sebelum keluar. Program meminta pengguna untuk menekan tombol untuk menutup program. Memastikan pengguna memiliki kesempatan untuk melihat informasi sebelum program selesai. Baik, saya di sini saya akan menjelaskan bagaimana input atau codingannya ini berjalan. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Pascal untuk menjalankannya. Nah, baik langsung kita lihat ya. Jadi yang pertama saya buat program itu judul. Saya menggunakan judul tiket bola. Di sini contoh. Lalu kita cari variabelnya, deklarasikan variabelnya yaitu ada real dan tipe datanya itu ada real dan integer. Harga saya masukin sebagai real, kategori saya masukin sebagai integer. Lalu kita mulai programnya. Nah, jadi ada Rattlen. Rattlen itu sebagai untuk menampilkan di outputnya nanti. Jadi yang pertama saya buat judul harga tiket pertandingan, lalu saya pilih list, misalkan nomor satu launch, nomor dua VIP, nomor tiga VIP, empat kategori satu, lima kategori dua. Nah, di sini ada penginputan. Penginputannya ini saya input nomor satu sampai lima. Lalu kita return sebagai kategori, sebagai variabel kategori. Nah, ya seperti yang saya beritahu tadi, yang di satu sampai 5 itu adalah kategori tiketnya. Nah, langsung saja ke if. Di if ini, misalkan saya menginput satu, maka akan keluar harga launch. Tahu harganya itu 1 juta. Jadi, seperti yang kita tadi, kita satu itu launch. Nah, lalu ketika kita input dua, akan keluar harga 500.000. Dua itu VVIP.
Lalu ketika kita input 3, akan keluar harga 300.000. Nah, 3 itu tadi VIP. Lalu jika kita input 4, akan keluar harga 200.000. Nah, yang 4 itu tadi kategori satu. Lalu jika kita input 5, akan keluar harga 115.000. Yang itu tadi kategori 2. Nah, jika misalkan kita menginput angka lebih dari 5, di sini saya sudah membuat programnya itu program repeat dan until. Jadi misalkan saya menginput dari di atas 5, jadi kita bisa mengulang lagi untuk memasukkan angka yang benar. Sorry, ini saya ganti dulu. Nah, harus angka yang benar itu yang programnya terbaca bisa sampai angka 1 sampai 5 saja. Nah, ini langsung saja kita ke uretan yang terakhir ini. Jadi untuk yang terakhir ini adalah output dari hasil semuanya. Jadi ini ntar kalau misalnya kita sudah pilih, nanti harganya bakal keluar di sini. Baik, ini contoh singkat, mungkin ini contoh pemrogramannya dari saya. Saya akan menunjukkan ke Dimas sebagai untuk menjelaskan output dari pemrogramannya itu. Ya, jadi ini hasil dari output codingan yang kita buat yaitu program menentukan harga tiket pertandingan bola sesuai kategorinya. Pertama, jadi ini ada judulnya, lalu yang di bawah itu ada list kategorinya. Nanti kita lihat kategorinya ini ada harganya. Nah, kategori ini yang pertama, yang satu launch, kedua VVIP, ketiga VIP, keempat kategori satu, kelima kategori 2. Nah, di bawahnya itu penginputan. Misalkan ketik nomor pada daftar tiket untuk melihat harga. Itu kita input 1 sampai 5. Kalau misalkan kita input lebih dari atas 5, maka akan menampilkan program tidak valid. Dan kita disuruh menginput ulang kata tersebut. Contoh, saya ini misalkan saya input taruh 8. Nah, itu ada bacaan tidak valid. Jadi di bawahnya itu ada pengulangan lagi. Kita harus mengulang sampai angka yang dimasukkan itu valid. Sebagai contoh, lagi saya masukkan angka 1, maka akan keluar nominal harga yang kita inginkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Gamadi dan Dimas sudah menjelaskan materi yang tadi disampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu programnya ini bertujuan untuk menampilkan harga tiket pertandingan berdasarkan kategori yang dipilih pengguna. Jadi setelah menampilkan daftar kategori tiket, program meminta untuk memasukkan nomor kategori yaitu 1 sampai 5 dan menampilkan harga yang sesuai. Nah, jadi jika tadi pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, program akan mengulangi permintaan hingga input itu valid atau benar. Nah, dengan demikian program memastikan bahwa pengguna mendapatkan informasi harga tiket yang tepat. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Intinya saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.